Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Malam satu ini itu terawih di sini nggak? Terawihnya. Kemarin saya koreksi bacaan salamnya salah tapi masih salah. Ya, sabarnya. Saya nggak ingatkan dulu nih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam apa? Alif lamnya dihilangkan. Jadi alif lam itu perannya sebagai makrifat, memohon kesejahteraan dari bersumber dari Allah. Tapi kalau alif lamnya hilang bisa ngawur itu ya. Sekali lagi supaya afdal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ketua DKM dan jajarannya yang sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa, bermuwajahah dalam rangka silaturahmi dan sekaligus melaksanakan buka bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan tertumpah curah ke haripan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci dari kemusyrikan, untuk para sahabatnya yang setia mendampingi beliau sampai akhir hayatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti ada tanya jawab. Waktu kemarin malam Sabtu saya membahas surat Al-Baqarah 183 184. Sekarang lanjut 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linas, sebagai guideline, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing untuk manusia menuju ke jalan yang lurus dan benar. Tetapi ternyata tidak semua manusia mengikuti petunjuk Al-Quran.
Karena ternyata dari kurang lebih 6 miliar penduduk bumi ini hanya kurang lebih 1,3 miliar yang menjadi KTP-nya Muslim. KTP ibu-ibu Muslim nggak? Dikatakan Islam. Islam nggak KTP-nya Bu? Islamnya. Bapak-bapak sama ya? Itu 1,3 ini adalah baru di KTP. Tetapi kemudian yang menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran itu adalah belum tentu sejumlah itu. Kenapa? Karena mereka tahu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tapi dia tidak tahu apa isi dari Al-Quran. Kalau ada yang nanya, kira-kira Al-Quran itu apa? Jawabnya apa kira-kira? Kitab suci, beda kitab suci bukan buat mereka. Kitab suci buat iman umat Islam. Kalau ditanya Al-Quran itu apa, itu artinya diminta definisi Al-Quran itu apa sih? Nanti jangan salahnya, ada 6 kata kunci. Al-Quran adalah firman Allah, kata kunci satu itu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Lalu yang keenam, yang membacanya adalah ibadah. Ada 6 kata kunci. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Terus dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, dan bagi yang membacanya adalah ibadah. Coba ulang. Al-Quran adalah firman Allah. 2, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. 3, melalui malaikat Jibril. 4, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang kelima, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan yang keenam, yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 1336 ayat. Ada yang menurut 6.666 ayat, ada yang menurut 6.326 ayat. Itu adalah merupakan, di dalamnya itu adalah isinya sebagai nilai-nilai kehidupan yang universal. Kalau sekarang kita ditanya Islam itu apa? Pada umumnya menjawab Islam itu sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, baca Al-Quran. Padahal Islam itu tidak sebatas itu. Islam adalah suatu sistem kehidupan yang akan menjadikan pedoman buat umat manusia dalam kehidupan, baik di dalam masalah kehidupan yang bersifat ukhrawi maupun kehidupan dalam masalah duniawi. Nah, itu adalah kandungannya dalam Al-Quran. Setelah Al-Quran kemudian ada penjelasan, yaitu apa? Hadis Nabi. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman menyatakan tentang sumber hukum Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, apa lanjutannya? Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sudah pada apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha, ikutilah Allah. Apa yang diikutinya? Al-Quran.
Ini adalah Al-Quran sumber pertama dan utama untuk menjadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, wa'atiu Rasul, ikutilah Rasul. Apa yang diikutinya? Sunnahnya atau hadisnya. Itu pedoman yang kedua. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, para pemimpin yang mengurusi urusan kamu. Di sini ada dua. Pertama, pemimpin formal pemerintahan. Yang kedua, pemimpin non formal, yaitu adalah para ulama. Lalu yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu berbeda pendapat tentang satu masalah, lalu di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, gimana itu? Farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikan kepada kaidah-kaidah umum yang ada di Quran dan di hadis. Ini kadang-kadang saya suka bingung, ada ustaz yang mengatakan, coba saja Al-Quran mengatakan kalau kita berbeda pendapat kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu bukan begitu. Maksudnya berbeda pendapat di dalam masalah yang di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Maka kembali kepada kaidah-kaidah umum yang ada di Quran dan Sunnah yang memiliki kedekatan makna dengan peristiwa itu. Maka para ulama menetapkan yang keempat sumber hukum Islam itu disebut apa itu? Qiyas. Namanya qiyas. Jadi sumber hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi, yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat qiyas atau analogi. Sumber hukum Islam ada berapa? Ada 41, Quran 2, hadis 3, ijma ulama 4, qiyas ada 4. Al-Quran itu dari segi susunan kalimatnya itu pasti mutlak benarnya, tapi ditinjau dari segi makna yang terkandung di dalamnya dibagi dua. Apa itu? Satu yaitu muhkamat atau qat'i dalalah, yang kedua adalah dhalil dalalah. Tak diterangkan. Itu berdasarkan surat Al-Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dapat apa? Waladhi ialah Allah anzala yang telah menurunkan alaika kepadamu wahai Nabi Alkitab, yakni kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian dari sebagian ayat-ayatnya itu adalah muhkamat, qat'i dalalah. Sebagian yang lainnya adalah dhalil dalalah. Apa itu qat'i dalalah dan apa dhalil dalalah? Qat'i dalalah itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang tidak memerlukan penafsiran, sehingga ketika saat kita baca udah langsung paham apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Itu namanya qat'i dalalah. Jumlahnya itu adalah kurang dari 500 ayat. Berarti 6.000 ayat Al-Quran itu adalah bersifat dhalil dalalah. Apa dalil dalalah? Ketika saat kita baca ternyata adalah kita masih mengerjakan dalil, apa ini maksudnya? Maka ayat Al-Quran yang 6.000 ayat itu adalah memerlukan penafsiran. Apakah semua manusia, semua umat Islam boleh untuk mentafsirkan Al-Quran? Pada dasarnya boleh. Tapi kalau tidak memiliki landasan ilmu, maka nanti akan sesat. Ilmu apa itu? Pertama, menguasai bahasa Arab. Bukan bisa menguasai bahasa Arab. Yang kedua, itu adalah menguasai ulumul Quran. Bukan sekedar bisa ulumul Quran, menguasai ulumul Quran. Yang ketiga, menguasai ulumul hadis. Nah, seseorang baru dia memiliki otoritas bisa menafsirkan Quran yang 6.000 ayat tadi,
Karena dia itu adalah yang 6.000 ayat ini adalah memerlukan penafsiran, sedangkan yang namanya penafsiran itu memakai akal pikiran, maka sangat dimungkinkan hasil penafsiran satu objek hukum maka akan melahirkan bisa 2 atau 3 pendapat. Itulah namanya disebut dengan khilaf. Ya. Itu di Quran sendiri di dalam surat Al-Imran bahwa secara kandungan maknanya Al-Quran ada 2 macam, yaitu adalah yang qat'i dalalah, itu pasti mutlak tidak boleh berbeda, yang dhalil dalalah, dan yang dalalah itu sekitar 6.000-an ayat, dan itu memerlukan penafsiran. Maka kita kenal ada tafsir namanya Al-Marabi, ada tafsir namanya Al-Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Alusi, dan banyak sekali berpuluh-puluh tafsir karena adanya penafsiran dari 6.000 ayat tadi. Nah, tapi kemudian tafsir itu adalah belum cukup kalau tidak didukung dengan hadis Nabi. Hadis Nabi sumber hukum Islam yang kedua itu adalah di zaman Rasulullah itu tidak boleh ditulis. Kapan hadis Nabi ditulis? 100 tahun setelah Nabi wafat. Atas inisiatif yang itu adalah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah waktu itu yang ke-8, beliau memerintahkan kepada tim untuk menulis hadis. Dan pada saat itu penulisan hadis itu adalah belum ada yang namanya pengklasifikasian ini hadis sahih, belum ada. Ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, belum ada. Semua ditulis. Baru ada pengelompokan hadis kepada sahih, hasan, dan dhaif, yaitu 250 tahun setelah Nabi wafat. Siapa? Imam Bukhari, yang kemudian diikuti oleh Imam Muslim. Jadi kalau seandainya satu hadis kemudian menurut ulama ini sahih, ulama ini adalah dhaif, itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena rentang waktunya sudah jauh. Kadang-kala ada orang yang mempermasalahkan begitu luar biasa sampai kemudian debat yang tidak terkendali gara-gara masalah hadis, status hadis. Padahal yang menentukan ini sahih, ini hasan, ini dhaif itu bukan hadis. Jadi siapa? Yaitu Imam Bukhari yang notabene hidup 250 tahun setelah. Jadi kalau seandainya ada pemandangan dari satu objek hadis berbeda dengan ulama, itu sesuatu yang biasa. Ya. Lalu apa latar belakang itu harus diklasifikasikan kepada sahih, hasan, dhaif? Itu adalah karena ada hadis Nabi. Baman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyantabawa maq'adahu minan. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya di atas bara api neraka. Ini yang melatar belakangi Imam Bukhari yang ditulis Imam Muslim dan imam-imam lain yang kemudian memberikan klasifikasi ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu. Kemudian ada hadis mutawatir, ada hadis hadis, ada hadis, ada hadis ahad. Nah itu adalah karena tertentu. Yang kemudian ini di sini perlu diketahui. Kita orang-orang kebanyakan fokus melihat hadis ini adalah hadis dhaif itu namanya lemah. Boleh nggak hadis dhaif dijadikan sumber hukum Islam? Tidak boleh. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Kenapa lemah? Ini adalah takutnya ini bukan dari Nabi. Tapi ada sebagian ulama hadis dhaif boleh dipakai dengan catatan satu, bukan menentukan halal haram, dan yang kedua bukan menentukan dasar akidah. Kenapa boleh dipakai? Karena itu dianggap bagus. Yang namanya mendustakan atas nama Nabi itu bukan sesuatu yang tidak ada kemudian dianggap ada.
Tapi sesuatu yang ada dianggap tidak ada pun sama merusakan. Kan orang hadis doib itu ada yang mengungkapkan ulama tidak boleh sama sekali dipakai. Kenapa? Karena ini adalah khawatir bukan dari Nabi. Kenapa kok tidak berpikir hadis doib ini kalau tidak dipakai jangan-jangan dia dari Nabi? Kalau sesuatu yang dari Nabi dianggap bukan dari Nabi sama merusakkan Nabi. Dan ini yang persoalan kadang-kadang jangan dibuka di sini. Nah, oleh karena itu dari segi Al-Quran kemungkinan beda pendapat itu sangat besar karena 6.000 ayat lebih Al-Quran adalah bersifat dolim dalam. Baru ada kejelasan hukum setelah melalui proses penafsiran atau disebut dengan ijtihad para ulama. Kalau ada satu objek hukum di dalam Al-Quran diisi oleh dua ulama menjadi dua pendapat, maka pendapat manapun tidak ada yang mutlak pasti benar. Karena hasil ijtihad atau hasil penafsiran itu kedudukan hukumnya itu adalah nisbi, relatif, sehingga tidak ada kemutlakan. Sama ketika satu ulama mengkaji tentang sebuah hadis kemudian melahirkan pendapat yang berbeda, maka itu adalah hasilnya penafsiran yang tidak ada jaminan di antara keduanya itu adalah pasti benar. Nah, oleh karena itu makanya ada yang disebut dengan khilafiyah. Nah, khilafiyah itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam, padahal kita tidak ngerti tentang Quran, tidak ngerti tentang hadis, untuk mengamalkan ajaran yang itu adalah berbeda. Kita boleh pelajari semampu kita, lalu kita pilih mana yang menurut kita benar, maka sudah kita amalkan. Ketika saat kita melihat orang lain yang berbeda pilihan dengan kita, maka kita harus menghormati. Itu disebut dengan toleran atau tasamuh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apa yang saya pilih pendapat ini adalah benar menurut saya, tapi mengandung kemungkinan salah di hadapan Allah. Apa yang kamu pilih adalah salah menurut saya, tapi mengandung kemungkinan benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, antara Anda dengan saya sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi Rasulullah sudah menjamin, atau bagaimana kalau saya pilih, jangan-jangan justru yang saya pilih nanti salah. Nah, Rasulullah sudah memberikan jaminan. Idza istahadal hakimu fa'asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim atau ulama berijtihad tentang satu perkara lalu benar menurut Allah, dia akan mendapatkan dua pahala. Pertama pahala ijtihadnya, dua pahala kata benarnya. Pain akal kalau hasil ijtihad itu salah, kalau ajrun wahidun dia dapat satu pahala. Saya sendiri tidak mempermasalahkan soal dapat dua pahala atau satu pahala, tapi yang menjadi catatan dan perlu kita garis bawah bahwa kita sebagai orang awam mengikuti hasil ijtihad para ulama. Jangankan kebetulan benar menurut Allah, disalahnya pun tetap mendapatkan pahala. Oleh karena itu tidak bijak sama sekali ketika saat kita berbeda pendapat lalu saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Karena memang itu adalah sifat dan watak dari ajaran Islam. Itu adalah sangat dinamis di dalam konteks yang 6.000 ayat tadi. Nah, itu adalah gambaran. Belum lagi nanti ada namanya itu pendapat ulama yang disebut dengan ijma. Nanti kemudian ada qiyas. Di sini adalah sudah melebar lagi. Perbedaan-perbedaan itu adalah akan terjadi. Makanya para ulama dulu sudah ada yang mengarang kita pada masjid, namanya itu adalah Al-Madhhabul Arba'ah, yaitu adalah di sana membuat perbedaan pendapat dari 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana khusus di sini itu membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan 4 ulama tadi. Jadi sekalian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa namanya? Kalau kita ini
Kalau menurut saya ini tanya jawabnya diberikan lebih leluasa ya, sehingga nanti bisa waktunya cukup. Jadi saya segitu dulu, silahkan barangkali ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan. Saya beri kesempatan untuk bertanya, jangan terlalu keluar dari tema. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu yang kedua ini Pak Firman. Mudah-mudahan semakin mengenal asal. Walaupun memang dari dulu pada asal. Ya dari Quran itu kan petunjuk bagi umat manusia yang pembeda Al-Furqan antara hak dan batil. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa dari seluruh umat di dunia ini ternyata hanya minoritas Islam itu. Nah, kira-kira Pak Firman, kenapa ya yang jelas-jelas begitu petunjuknya dan juga pembeda yang begitu jelas, kenapa penerimaan di dunia ini kok jadi minoritas? Apakah kita ini sebagai umat Islam, sebagai umat yang terpilih yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu, yang kedua, apakah kita sebagai umat Islam ini yang sering saya ucapkan yang dari Tatman juga sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya kekurangan umat Islam dalam hal ini yang mengerti pemahaman agama Islam terhadap mungkin bahasa Arab dan segala macam, sehingga mayoritas misalnya di benua itu yang notabene-nya berbeda secara umum mungkin lebih banyak non-muslim. Demikian kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada abad pertengahan Islam itu adalah sudah menjadi penguasa dunia. Nabi lahir pada tahun 571 Masehi. Kemudian 40 tahun kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menyampaikan risalah Al-Quran. Ketika saat 13 tahun di Mekah, Nabi itu mendapatkan tantangan dan rintangan yang sangat luar biasa, sehingga adalah dapat di Mekah 13 tahun itu adalah hasilnya minim. Maka kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah itu adalah sambutan luar biasa. Dalam jangka 10 tahun maka Islam itu sudah semua disampaikan oleh Rasulullah yang sangat gemilang, dan kemudian adalah bukan hanya penduduk Jazirah Arab saja setelah Islam tahu begitu luar biasa, tapi kemudian adalah penduduk di luar Jazirah Arab, terutama para pemimpin-pemimpinnya itu adalah kemudian mereka tertarik dengan Islam. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar 2 tahun. Kemudian digantikan oleh Umar, yaitu adalah sekitar 10 tahun. Itu adalah perkembangan Islam di zaman Umar. Itu adalah sudah 2/3 dunia pemeluk Islam itu mayoritas di dunia, yaitu adalah kalau 2/3 dari jumlah penduduk 1 miliar, berarti adalah sekitar 750 juta manusia di dunia itu sudah menjadi pemeluk Islam. Lalu kemudian penyebaran Islam disambung, yaitu di zaman pemerintahan Daulat Bani Umayyah 92 tahun. Itu sudah luar biasa sekali. Dan kemudian Bani Umayyah tumbang, lalu diteruskan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu berkuasa antara wilayah Asia, Jazirah Arab dan sebagian Eropa. Itu adalah selama kurang lebih 350 tahun. Kalau digabung keseluruhan sampai kemudian tumbangnya Daulah Islamnya, itu adalah Bina Utsmani ya. Kemudian Bani Fatimiyah itu tumbang, itu kurang lebih 800 tahun.
Islam menguasai dunia, penduduk dunia itu yang dari barat, dari Amerika dan Eropa Barat berbondong-bondong mengirim mahasiswa ke dunia Islam untuk belajar apa? Bukan hanya belajar tentang Quran hadis, tapi belajar matematika, belajar ilmu optik, belajar ilmu psikologi, belajar ilmu filsafat, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu fisika, belajar ilmu kimia. Itu orang Eropa dan Amerika itu masih bodoh. Jadi mereka itu udah tahu tentang semua ilmu itu adalah dari umat Islam. Tapi kemudian setelah 800 tahun Islam adalah mulai berakhir. Kenapa? Karena kebanyakan generasi muda yang ada di bawah pemerintahan Islam itu hidupnya begitu enak, sehingga dia adalah tidak merasakan bagaimana susahnya berjuang. Akhirnya ketika nenek moyangnya sudah pada meninggal, maka generasi berikutnya itu lemah. Ketambah lagi kemudian ada tadi khilafah diperdebatkan menjadi permusuhan, makanya lemah. Maka terakhir itu adalah di Eropa itu adalah yang Eropa itu adalah habis tumbang, dan kemudian Afrika Selatan juga dihabiskan oleh orang Kristen. Maka kemudian Islam menjadi dijajah oleh Eropa Barat dan Amerika dan orang-orang yang ada di Asia Timur ya. Nah, dengan mulai dari itulah maka kemudian orang-orang penjajah mencitrakan Islam itu adalah bodoh. Padahal mereka tahu tentang matematika, tentang fisika, tentang kimia, tentang ilmu kedokteran itu karena belajar dari Islam. Itu diubah jadi karangan-karangan buku yang disatur dari hasil karya-karya umat Islam seolah-olah hasil karya mereka. Itu adalah ada yang terkenal yang namanya Ibnu Sina, ahli kedokteran. Rumah sakit pertama didirikan di Inggris itu namanya Rumah Sakit Avicena. Jadi itu adalah memberikan penghargaan luar biasa kepada Ibnu Sina. Beliau itu adalah bapak kedokteran. Tapi lama-kelamaan kemudian mereka itu diusir dan akhirnya Islam dicitrakan menjadi negatif. Dan kemudian sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah Rasul itu adalah dihapus di kalangan mereka dan disediakan Islam adalah bodoh, Islam terbelakang, dan Islam itu adalah tukang membunuh. Maka kemudian lama-kelamaan trust Islam, kepercayaan kepada Islam semakin sangat menurun sekali, dan seiring Islam itu adalah mundur. Nah, diharapkan setelah 800 tahun kedua Islam itu akan bangkit kembali, ternyata tidak. Ternyata abad ke-15 Hijriah yang diharapkan Islam akan bangkit kembali yang kedua, ternyata adalah Islam belum bangkit. Apa faktornya? Karena masalah khilafiyah. Selama khilafiyah itu adalah akan terus dipermasalahkan, maka kemudian Islam akan terpecah dan tidak akan bisa bangkit kembali. Hanya satu harapan nanti, kalau Allah sudah menurunkan imamah Mahdi. Nah, tapi kalau saya sih mengharapkan mudah-mudahan sebelum Imam Mahdi turun itu ada kebangkitan Islam dulu. Yang kedua, baru nanti kemudian redup lagi, baru Imam Mahdi turun. Tapi wallahu a'lam, itu adalah harapannya.